Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian pendidikan matematika. Perkenalkan, nama saya Adina Nisa Afiati dengan NPM 2110633105000. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang rancangan proposal penelitian saya yang berjudul hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, penelitian saya ini dilatar belakangi permasalahan pendidikan di Indonesia, di mana masih banyak sekali siswa yang memandang bahwa matematika itu adalah salah satu mata pelajaran yang sulit. Nah, menurut penelitian yang disampaikan oleh Nur Khalifah dan kawan-kawan pada tahun 2018, di sini dia mengatakan bahwa siswa Indonesia memiliki tantangan dalam berpikir kritis. Nah, untuk menyempurnakan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan kepercayaan diri ini, itu sangat penting agar siswa tidak memiliki rasa kekhawatiran dan ketidakpastian. Nah, dari konteks latar belakang tersebut, saya mengambil permasalahan tentang bagaimana hubungan antara kemampuan berpikir kritis dengan kepercayaan diri siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk memahami konteks atau hubungan yang terdapat antara kemampuan berpikir kritis dan tingkat kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran matematika. Dan di sini untuk manfaat penelitian sendiri, untuk secara teoritis ini dapat meningkatkan pemahaman bagaimana aspek psikologis terlibat dalam pemahaman matematis dan pembangunan kepercayaan diri siswa. Lalu juga dapat menambah pengetahuan yang sudah ada dan memperluas pemahaman. Selanjutnya, dapat menjadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk secara praktis bagi guru ini dapat memberikan kesempatan bagi guru untuk meningkatkan efektivitas pengajaran, lalu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang koneksi antara kemampuan berpikir kritis ini dengan kepercayaan diri siswa. Lalu dapat mengubah cara guru mengevaluasi, di mana nggak hanya menekankan kemampuan matematika, tapi juga menumbuhkan kepercayaan diri siswa dalam keterampilannya berpikir kritis. Nah, untuk bagi siswanya, di sini siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, lalu juga mendapat dorongan pada keyakinan siswa untuk menghadapi pembelajaran matematika ini. Lalu siswa ini dapat mengetahui seberapa penting kemampuan berpikir kritis dan bagaimana hal itu dipengaruhi oleh kepercayaan diri mereka sendiri. Nah, untuk bagi peneliti sendiri, manfaatnya itu adalah meningkatkan pemahaman dan memberi informasi kepada peneliti sebagai calon pendidik untuk berupaya memaksimalkan kemampuan matematis itu. Di sini kemampuan berpikir kritis itu Wahyudin dalam Puspita DMI 2021 menjelaskan beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembelajaran yang menempatkan penekanan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis. Nah, keuntungan itu ada dua, yaitu belajar lebih ekonomis. Nah, karena pemahaman dan keterampilan yang diperoleh akan melekat pada siswa itu untuk waktu yang lama. Nah, untuk selanjutnya memiliki kecenderungan untuk meningkatkan semangat siswa dan guru dalam proses pembelajaran selama proses pembelajaran itu berlangsung. Di sini saya menggunakan indikator mulut Sumarno dalam kajian dari kawan-kawan tahun 2019. Di sini ada 7 indikator, di mana yang pertama mengkonsentrasikan satu permasalahan, tema, dan pertanyaan. Lalu memverifikasi bahwa semua argumen, poin, dan proses penyelesaian ini tuh akurat atau jadi nggak terlalu asal-asalan gitu. Jadi semuanya itu dapat diverifikasi bahwa data dan poin, argumen atau penyelesaian ini itu benar. Lalu yang ketiga itu membuat pertanyaan dan tanggapan yang beralasan. Lalu yang keempat, menggunakan kriteria saat mengamati, menganalisis asumsi, mendapatkan pemahaman menyeluruh, dan prosesnya ini mencakup penyaringan data yang relevan dari data yang tidak terkait dengan topik. Lalu yang kelima ini mendeduksi dan menginduksi. Lalu yang keenam, membentuk kesimpulan dan melakukan penilaian yang komprehensif atau menyeluruh. Jadi kita tuh melakukan penilaian ini secara menyeluruh.
Dan yang ketujuh itu adalah mencari alternatif. Nah, untuk kepercayaan diri siswa ini menurut Walgito pada dalam Al-Lawiyah tahun 2022 bahwa kondisi demokratis seperti mengajak orang untuk berpikir secara mandiri, mengekspresikan pikiran mereka kepada orang lain melalui contoh sosial dan menyediakan lingkungan aman di mana orang tidak merasa takut dan membuat kesalahan. Ini adalah tiga cara untuk membantu siswa menjadi lebih percaya diri. Nah, menurut Ismawanti dan kawan-kawan dalam dari London Sofyan tahun 2022 ini terdapat 5 indikator, indikator dalam kepercayaan diri siswa ini. Yang pertama itu keyakinan pada kemampuan diri sendiri, lalu kemampuan bertindak secara mandiri dalam pengambilan keputusan, lalu memiliki pandangan positif terhadap diri sendiri, lalu yang keempat berani menyampaikan pendapat dalam diskusi, dan yang keenam ini keterampilan dalam menghadapi tantangan dengan keberanian. Nah, untuk teori belajar, di sini saya menggunakan teori kontekstualisme untuk teori belajar dan penelitian saya, di mana teori ini itu memaksa siswa untuk dapat membangun pengetahuannya sendiri dengan tenaga pendidik atau guru itu sebagai fasilitator. Dan di sini ada beberapa penelitian sejenis. Salah satunya itu pada penelitian yang ditulis oleh Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang berjudul hubungan kemampuan berpikir dengan self-confidence siswa kelas 9 materi bangun ruang sisi Lampung. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen yang dilakukan di SMP Al Madani kepada siswa kelas 9 sebanyak 21 siswa dengan pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Nah, hasil pembahasan dari penelitian ini itu menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara kemampuan berpikir kritis dengan rasa percaya diri. Nah, di sini saya mengambil hipotesis. Nah, dalam penelitian, saya mengajukan hipotesis itu adalah adanya hubungan yang signifikan antara kemampuan berpikir kritis dan kepercayaan diri siswa dalam proses pembelajaran matematika. Nah, penelitian saya ini menggunakan metode kuantitatif dan eksperimen dengan desain penelitiannya itu The One Sheet Case Study Design, di mana menurut Arik Punto, Dela Setiawan dan kawan-kawan pada tahun 2021, model desain ini tuh mengambil satu tahap pengumpulan data. Nah, untuk populasi dan sampelnya, populasi penilaian ini tuh adalah siswa kelas 8 SMP di salah satu sekolah di Jakarta. Nah, sampel yang saya ambil itu seluruh siswa dari satu kelas, dari kelas 8 SMP di SMP tersebut. Jadi di sini saya menggunakan dua instrumen, di mana instrumen itu ada instrumen non-tes berupa angket, lalu instrumen tesnya itu berupa soal uraian. Di sini metode pengumpulan datanya itu ada 3 tahap. Yang pertama saya akan melakukan observasi dulu untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran matematika terhadap subjek materi yang akan diteliti. Nah, kemudian pemberian instrumen non-tes dan tes, di mana instrumen non-tes ini berupa angka dengan skor 1 sampai 4 untuk mengukur tingkat kepercayaan diri siswa, dan pemberian instrumen tes berupa soal uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dengan permasalahan matematika. Nah, yang selanjutnya itu teknik olah datanya ini setelah data yang tadi terkumpul, kemudian akan diolah melalui statistika deskriptif untuk menghitung rata-rata dari setiap indikator. Nah, setelah kita mendapatkan rata-rata skornya per indikator ini, kemudian kita analisis persentasenya menggunakan rumus P sama dengan S per N dikalikan 100%, di mana P ini merupakan persentase siswa, lalu S ini merupakan skor siswa, dan N ini merupakan total skor maksimal siswa. Setelah kita mendapatkan hasil persentase siswa, kita akan klasifikasikan ke dalam tabel klasifikasi presentasi yang telah dikelompokkan oleh Surya dan kawan-kawan pada tahun 2017. Dimana klasifikasi sangat tinggi ini berada di antara 85% hingga 100%. Lalu klasifikasi tinggi ini berada di antara 65% hingga 84%. Lalu untuk klasifikasi menengah ini ada di antara 55% hingga 64%.
Lalu untuk klasifikasi rendah ini berada di antara 35% hingga 54%. Lalu klasifikasi yang sangat rendah ini mulai dari 0% hingga 34%. Dan sini juga saya membuat jadwal penelitian. Nah, jadwal penelitian itu masih dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan di sini untuk kegiatan yang pertama itu menyusun proposal ada di bulan pertama. Lalu untuk di bulan kedua saya akan mencoba untuk mengobservasi dan mengisi instrumen dan juga uji coba dan revisi instrumen. Lalu di bulan ketiga ini saya melakukan observasi dan di bulan keempat ini ada pemberian instrumen tes dan non-tes lalu dilanjutkan dengan pengolahan data. Lalu penyusunan laporan penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan kelima dan keenam. Nah, saya rasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.